Selamat datang di tutorial Menarik dan Terlibat dengan Customer. Pada video ini kita akan membahas praktek membuat customer persona. Template yang digunakan pada modul ini sangat sederhana. Mencakup 3 elemen dasar yaitu who, goal, dan barrier. Untuk elemen who, berisi deskripsi singkat tentang persona fiksi yang mencakup nama, usia, lokasi, rumah tangga, pekerjaan, dan pendidikannya. Anda juga dapat menyertakan foto fiktif. Detail ini mempermudah membayangkan seseorang yang mewakili pelanggan sebenarnya. Pada elemen goals, jelaskan apa yang ingin dicapai orang tersebut. Ini mungkin mencakup beberapa sasaran. Dan elemen barrier, identifikasikan pain point yang menghalangi orang tersebut mencapai tujuannya. Meskipun tidak diperlukan untuk persona yang akan dibuat dalam modul ini, menyertakan lebih banyak informasi dapat berguna. Misalnya, Anda dapat menyertakan deskripsi detail tentang kepribadian, hobi, nilai, dan gaya hidup. Menyertakan lebih banyak informasi dapat membantu Anda memahami pelanggan dengan lebih baik. Membuat customer persona yang akurat dimulai dengan meneliti pelanggan. Pengumpulan data dapat melalui alat analitik, wawancara pelanggan, survei, grup fokus, dan metode penelitian lainnya. Berikut beberapa contoh faktor yang dapat Anda ajukan untuk mengumpulkan data pelanggan. Umur, tingkat pendidikan, tempat tinggal, tinggal dengan siapa, pekerjaan, aktivitas weekday dan weekend, tantangan yang dihadapi, hal yang dihargai, dan tujuan. Pertanyaan yang diajukan perlu disesuaikan dengan produk dan layanan perusahaan Anda. Setelah mengumpulkan dan menyusun semua data, aturlah berdasarkan tren dan kelompokkan jawaban yang serupa. Selanjutnya, Anda dapat membuat persona fiktif yang mewakili setiap kelompok sasaran dalam target audiens Anda. Pada spreadsheet dapat dilihat, data dikelompokkan berdasarkan lokasi, tingkat pendidikan, dan pekerjaan yang serupa, yaitu mereka yang tinggal di Jawa Barat, lulus kuliah, dan bekerja di bidang teknologi. Metode pengelompokan bisa berbeda, sesuai dengan kebutuhan Anda. Ini hanya contoh sederhana saja. Mari kita mulai membuat customer persona dengan melanjutkan contoh perusahaan yang menjual tenda camping. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa mayoritas pelanggan adalah orang dewasa berusia 30 hingga 50-an dengan 2 atau 3 anak. Setelah meneliti tujuan dan hambatan, ditemukan bahwa pelanggan masuk ke dalam beberapa kelompok berbeda. Berikut contoh persona pertama. Untuk elemen who yaitu Joko, seorang ayah berusia 35 tahun dengan 2 anak kecil, pekerjaan sebagai cybersecurity dengan gelar S1 dan tinggal di Bandung. Dan untuk goals, mengajarkan kecintaan pada alam bebas dan membeli tenda besar yang murah dan awet. Sementara barrier adalah khawatir mendirikan tenda sendiri karena anak-anak terlalu kecil untuk membantu. Berikut contoh customer persona pertama. Anda bisa membuat format sesuai dengan keperluan Anda. Berikut adalah contoh persona pelanggan lainnya. Untuk elemen who adalah Sandra, orang tua berusia 50 tahun dengan 2 putri usia kuliah. Pekerjaan adalah IT support dengan gelar S1 dan tinggal di Cimahi. Untuk elemen goals-nya adalah perjalanan keluarga selama 1 bulan, melintasi Jawa, Bali, dan mencari tenda tahan air agar terlindung dalam segala cuaca. Dan barrier-nya adalah khawatir tenda bocor saat hujan besar karena pengalaman buruk sebelumnya. Berikut contoh customer persona yang kedua. Customer persona membantu Anda lebih memahami target audience. Prosesnya dimulai dengan meneliti dan mengidentifikasi siapa pelanggan Anda. Kemudian mengelompokkan pelanggan serupa dan membuat persona pelanggan untuk mewakili setiap kelompok.
Sampai di sini praktek membuat customer persona sudah selesai. Sampai jumpa di video berikutnya, teori strategi brand awareness.